Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa setia cerita komandan. Siap-siap terkejut dan merenung. Pernahkah kita menilai seseorang hanya dari penampilannya? Kisah kali ini akan membongkar stereotip yang selama ini mungkin tanpa sadar kita pelihara. Kita akan mengungkap kisah seorang penjual teri sederhana di pesisir Makassar, yang menyimpan rahasia besar yang akan membuat Anda tercengang. Siapa sangka, di balik kesahajaannya, tersembunyi sosok seorang CEO perusahaan perkapalan ternama? Mari kita saksikan bersama lika-liku kehidupannya, perjuangan yang menginspirasi, dan pelajaran berharga tentang arti kesuksesan sejati. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang terinspirasi. Di jantung pasar tradisional Makassar, di antara hiruk-pikuk suara tawar-menawar dan aroma rempah yang menusuk hidung, berdirilah sosok yang tak lazim. Lelaki itu, dengan kulit legam terbakar matahari dan kerutan di wajah yang menceritakan kisah panjang, menjajakan teri keringnya. Namanya, Daeng Syamsul. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, Daeng Syamsul sudah tiba di pasar. Gerobak kayunya yang reot menjadi saksi bisu perjuangannya menghidupi keluarga. Teri-teri itu ditata rapi di atas nampan bambu, memancarkan kilau perak di bawah remang cahaya lampu pasar. Pembeli datang silih berganti, dari ibu-ibu rumah tangga hingga pemilik warung makan. "Teri basah berapa, Daeng?" tanya seorang ibu dengan logat Makassar yang kental. 20.000 sekilo, Bu. Ini baru datang dari Selayar. Segar, jawab Daeng Syamsul dengan suara parau, namun penuh keramahan. Senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Meski hidup pas-pasan, Daeng Syamsul selalu menyambut pembeli dengan ramah. Ia hafal betul nama-nama pelanggan setianya, bahkan selera mereka. Lebih dari sekadar penjual, ia adalah bagian dari komunitas pasar. Ia tahu kisah suka dan duka para pelanggannya, dan mereka pun tahu kisahnya. Namun, di balik sosok sederhana itu, tersembunyi sebuah rahasia besar. Sebuah rahasia yang mampu membuat siapapun yang mendengarnya terperangah. Daeng Syamsul bukanlah sekadar penjual teri biasa. Ia adalah Syamsul Bahri, CEO dari Bahari Lines, perusahaan pelayaran terbesar di Makassar. Kisah hidupnya adalah perpaduan antara kesederhanaan dan kekayaan, antara kerja keras dan ketulusan. Rumah gedong di pinggir kota, mobil mewah, dan jabatan mentereng tak pernah membuatnya lupa akan akar rumputnya. Ia tetap memilih berjualan teri di pasar, bukan karena terpaksa, melainkan karena sebuah alasan yang hanya ia dan Tuhan yang tahu. Alasan itu pula yang membuatnya rela menyembunyikan identitas aslinya dari para pelanggan dan tetangga di pasar. Ia ingin merasakan denyut nadi kehidupan yang sesungguhnya, bukan sekadar melihatnya dari balik jendela kantor. Suatu hari, seorang reporter muda bernama Riana datang ke pasar. Ia tertarik dengan sosok Daeng Syamsul yang unik. Reporter yang selalu mencari cerita yang menyentuh hati. Awalnya, ia hanya ingin membuat liputan tentang kehidupan seorang penjual teri di pasar tradisional. Namun, takdir berkata lain. Perlahan tapi pasti, Riana mulai menggali lebih dalam tentang Daeng Syamsul. Ia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyum ramah dan kesederhanaan pria itu. Riana mulai mengikuti keseharian Daeng Syamsul. Ia mengamati interaksinya dengan para pembeli, mendengarkan obrolannya dengan sesama pedagang, dan menyusuri lorong-lorong pasar yang menjadi dunianya. Semakin ia mengenal Daeng Syamsul, semakin besar rasa penasarannya. Ia yakin, ada kisah luar biasa yang tersembunyi di balik sosok penjual teri itu. Dan ia bertekad untuk mengungkapnya, apapun yang terjadi. Kejanggalan muncul. Aroma teri kering tak mampu menyembunyikan aroma misteri yang mulai menguar di sekitar Pak Rustam, sang penjual teri. Hari itu, pasar lebih ramai dari biasanya. Teri Pak Rustam tetap laris, namun tatapannya tampak menerawang. Seorang ibu rumah tangga, Bu Lastri, yang menjadi pelanggan setia, menyadari keanehan itu. "Pak Rustam, kok hari ini mukanya pucat? Sakitkah?" tanya Bu Lastri khawatir. Pak Rustam hanya tersenyum tipis.
Tidak apa-apa, Bu. Hanya kurang tidur, jawab ia lirih. Namun, Bu Lastri tak sepenuhnya percaya. Kejanggalan pertama muncul saat seorang pria berpakaian rapi menghampiri lapak teri Pak Rustam. Pria itu, yang tampak seperti bukan berasal dari lingkungan pasar, berbicara dengan Pak Rustam menggunakan bahasa asing, entah bahasa apa. Bu Lastri tak mengerti, tapi ia melihat Pak Rustam menjawab dengan lancar. Setelah pria itu pergi, Pak Rustam tampak gelisah. Kejanggalan kedua, saat seorang anak muda tak sengaja menjatuhkan dompet di dekat lapak Pak Rustam. Pak Rustam sigap mengambil dan mengembalikannya. Anak muda itu berterima kasih dan tanpa sengaja menyebut nama Pak Rustam dengan sebutan, Tuan. Pak Rustam langsung meralat, panggil saja Rustam, Nak. Namun, Bu Lastri mendengar jelas sebutan, Tuan, itu. Malam harinya, saat pasar mulai sepi, seorang sopir datang dengan mobil mewah. Sopir itu memanggil Pak Rustam dengan hormat dan membawakan sebuah koper besar. Pak Rustam menerima koper itu dengan wajah datar, lalu menyuruh sopir itu pergi. Ia kemudian membawa koper itu ke gubuknya. Bu Lastri, yang masih berada di pasar karena membantu anaknya berjualan, melihat semua kejadian itu dari kejauhan. Ia merasa ada sesuatu yang sangat aneh dengan Pak Rustam. Siapakah sebenarnya penjual teri ini? Dan apa isi koper misterius itu? Pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk di benak Bu Lastri, membuatnya tak bisa tidur nyenyak malam itu. Kejanggalan-kejanggalan ini menjadi duri dalam daging, pertanda bahwa identitas asli Pak Rustam jauh lebih kompleks dari sekadar penjual teri biasa. Desas-desus tentang Pak Rahman, penjual teri yang ramah dan sederhana itu, semakin santer terdengar di pasar malam angin mamiri. Bisik-bisik curiga mulai mengalir seperti ombak, membawa keraguan tentang identitasnya. Beberapa pelanggan setia mulai merasa ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang tersembunyi di balik senyumnya yang tulus dan pakaiannya yang lusuh. Seorang ibu rumah tangga bernama Ibu Halimah, yang sering berbelanja teri di lapak Pak Rahman, mulai tergerak untuk mencari tahu kebenaran. Tidak mungkin, kan? Orang sesederhana itu menyimpan rahasia sebesar apa? Gumam Ibu Halimah, sambil menatap nanar tumpukan teri kering di dapurnya. Rasa ingin tahu yang besar mendorongnya untuk bertindak. Dia memutuskan untuk memulai penyelidikan kecil-kecilan. Langkah pertama Ibu Halimah adalah mengumpulkan informasi dari orang-orang yang mengenal Pak Rahman. Dia mendatangi warung kopi tempat Pak Rahman sering beristirahat, mencoba menggali informasi dari para pengunjung. "Permisi, Pak," sapa Ibu Halimah kepada seorang bapak tua yang sedang menyeruput kopi. "Bapak sering lihat Pak Rahman di sini, ya? Kira-kira, Bapak tahu tidak asal-usulnya dari mana?" Bapak tua itu mengerutkan kening, berpikir sejenak. "Pak Rahman? Orangnya baik, jujur. Tapi soal asal-usul, saya tidak tahu banyak. Dia memang pendatang, tapi tidak pernah cerita dari mana asalnya," jawabnya dengan nada penasaran. Ibu Halimah tidak menyerah. Dia kemudian mendatangi Pak Hasan, pemilik toko kelontong di dekat lapak Pak Rahman. "Pak Hasan, saya mau tanya soal Pak Rahman. Bapak kan tetangga lapaknya, pasti lebih tahu banyak," ujarnya dengan nada menyelidik. Pak Hasan menghela napas. "Bu Halimah, saya juga bingung. Pak Rahman itu orangnya misterius. Dia tidak pernah cerita soal keluarganya, pekerjaannya dulu, atau apapun yang bersifat pribadi. Tapi dia rajin, jujur, dan tidak pernah membuat masalah," jelas Pak Hasan, terlihat bingung. Meskipun belum mendapatkan informasi yang signifikan, Ibu Halimah tidak patah semangat. Dia memutuskan untuk menggunakan teknologi. Dengan bantuan keponakannya yang mahir internet, dia mencari informasi tentang Pak Rahman di media sosial dan mesin pencari. Hasilnya nihil. Tidak ada jejak digital yang mengarah pada identitas aslinya. Namun, saat mereka hampir menyerah, keponakannya menemukan sebuah artikel berita lama tentang seorang CEO perusahaan perkapalan bernama Rahman Setiawan yang menghilang secara misterius beberapa tahun lalu. Foto dalam artikel itu buram,
Tetapi ada kemiripan yang mencolok dengan Pak Rahman, penjual teri di pasar malam Angin Mamiri. Ini dia, Bu. Coba lihat. Mirip sekali dengan Pak Rahman, kan? Seru keponakannya dengan nada terkejut. Ibu Halimah terperangah. Jantungnya berdegup kencang. Mungkinkah Pak Rahman, penjual teri sederhana yang dia kenal, adalah seorang CEO kapal yang menghilang? Keraguan dan rasa ingin tahu bercampur aduk dalam benaknya. Dia tahu, dia harus mencari tahu kebenaran. Investigasi yang sebenarnya baru saja dimulai. Kebenaran terungkap. Desas-desus yang beredar tentang Pak Rahman, si penjual teri ramah di Pasar Butung, Makassar, semakin kencang berembus. Awalnya hanya bisik-bisik penasaran, kini menjadi perbincangan hangat di kalangan pedagang dan pembeli. Benarkah ia menyembunyikan sesuatu? Benarkah ia bukan sekadar penjual teri biasa? Intan, seorang jurnalis muda yang gigih, semakin terdorong untuk mengungkap misteri ini. Ia telah mengumpulkan berbagai petunjuk dari babak sebelumnya, potongan-potongan puzzle yang belum tersusun sempurna. Dengan berbekal informasi seadanya, Intan memutuskan untuk mengunjungi kantor pusat PT Makassar Bahari, sebuah perusahaan perkapalan ternama di kota itu. Jantungnya berdegup kencang saat memasuki lobi yang megah. Ia meminta untuk bertemu dengan direktur utama, dengan alasan ingin melakukan wawancara eksklusif. Setelah melewati beberapa proses pemeriksaan, akhirnya ia berhasil menghadap seorang asisten direktur. "Maaf, Bapak Rahman sedang tidak berada di tempat. Beliau ada urusan di luar kota," ujar asisten itu dengan nada formal. Intan merasa kecewa, namun tidak menyerah. Ia menunjukkan foto Pak Rahman saat sedang berjualan teri di pasar. "Apakah Bapak mengenal orang ini?" tanyanya dengan nada mendesak. Asisten direktur itu terkejut. Wajahnya memucat. Ia berusaha menutupi keterkejutannya, namun Intan dapat melihat dengan jelas gelagat aneh itu. "Maaf, saya tidak mengenal orang ini," jawabnya dengan nada gugup. Intan tidak percaya begitu saja. Ia terus mendesak, hingga akhirnya asisten direktur itu mengaku. "Sebenarnya, Bapak Rahman adalah direktur utama kami. Beliau memang menyamar sebagai penjual teri selama beberapa waktu terakhir." Intan terkejut bukan main. Pengakuan itu bagaikan petir di siang bolong. Semua pertanyaan dan keraguannya terjawab sudah. Pak Rahman, si penjual teri sederhana, ternyata adalah seorang CEO perusahaan perkapalan besar. Ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya mendorong Pak Rahman melakukan hal itu? Mengapa ia rela meninggalkan kemewahan dan kekuasaannya demi berjualan teri di pasar yang becek dan ramai? Asisten direktur itu kemudian menjelaskan bahwa Pak Rahman ingin melihat langsung kondisi masyarakat kecil dan merasakan sendiri bagaimana sulitnya mencari nafkah. Ia ingin lebih dekat dengan karyawannya dan memahami permasalahan mereka secara langsung. Intan meminta izin untuk bertemu langsung dengan Pak Rahman. Asisten direktur itu menjanjikan akan menghubunginya setelah Pak Rahman kembali ke Makassar. Sementara menunggu, Intan kembali ke pasar dan memperhatikan Pak Rahman dari kejauhan. Ia melihat bagaimana Pak Rahman melayani pelanggannya dengan ramah dan sabar. Ia melihat bagaimana ia berinteraksi dengan pedagang lain dengan penuh keakraban. Ia semakin kagum dengan sosok Pak Rahman, seorang pemimpin yang rendah hati dan peduli terhadap sesama. Kebenaran telah terungkap, namun misteri tentang Pak Rahman justru semakin dalam. Intan tahu, ia harus bertemu dan berbicara langsung dengannya untuk mengungkap semua rahasia dan motivasinya. Kisah tentang penjual teri yang ternyata seorang CEO kapal baru saja dimulai. Kilas balik. Ruangan kerja megah itu terasa asing bagi Arya. Dulu, ia nyaman berbalut jas mahal, memimpin rapat-rapat penting, mengendalikan laju bisnis maritim raksasa yang dibangun ayahnya. Kini, ia lebih sering berlumur garam dan aroma amis teri, berjibaku dengan panasnya matahari pasar. Arya menarik napas dalam, memulai kisahnya. "Setelah ayah meninggal, beban perusahaan ada di pundakku. Usiaku baru 25 tahun, minim pengalaman,
dikelilingi orang-orang serakah yang mengincar posisiku. Suaranya berat, mengenang masa sulit itu. Ia melanjutkan, terjadi pengkhianatan, manipulasi data, bahkan ancaman fisik. Aku hampir kehilangan segalanya. Kepercayaan pada orang lain hancur berkeping-keping. Arya terdiam sejenak, matanya menerawang. Suatu malam, aku mendengar rencana jahat mereka. Mereka berniat menjatuhkan perusahaan, menjual asetnya ke pihak asing, dan meninggalkanku tanpa apapun. Ia melanjutkan dengan nada getir. Saat itulah aku memutuskan untuk menghilang. Aku memalsukan kematianku, mengubah identitas, dan menyamar sebagai orang biasa. Aku ingin melihat sendiri, siapa saja yang benar-benar setia, siapa saja yang hanya memanfaatkan nama besarku. Arya menjelaskan, aku memilih berjualan teri karena itu pekerjaan sederhana, jauh dari hingar-bingar dunia bisnis. Aku ingin belajar tentang kehidupan dari sudut pandang yang berbeda, memahami kesulitan orang-orang kecil, dan melihat bagaimana mereka berjuang untuk bertahan hidup. Ia menunduk, aku tidak menyesali keputusanku. Aku belajar banyak hal berharga. Aku melihat ketulusan, kejujuran, dan kerja keras yang tidak kutemukan di kantor mewahku dulu. Tapi, aku juga melihat keserakahan, penindasan, dan ketidakadilan. Arya mengangkat wajahnya, tatapannya penuh tekad. Sekarang, aku tahu siapa yang bisa kupercaya. Aku tahu bagaimana cara membenahi perusahaan ini. Aku akan kembali, bukan sebagai Arya yang dulu, tapi sebagai Arya yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih peduli. Arya menambahkan dengan nada lirih, yang terpenting, aku ingin membalas budi pada orang-orang yang telah membantuku selama ini. Orang-orang yang tulus menyambutku sebagai bagian dari mereka, tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Ia mengakhiri ceritanya dengan senyum tipis. Inilah alasan mengapa aku menjadi penjual teri. Ini bukan pelarian, tapi persiapan untuk pertempuran yang sesungguhnya. Sebuah pertempuran untuk merebut kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya, dan untuk membuktikan bahwa uang dan kekuasaan bukanlah segalanya. Reaksi masyarakat. Riak kejut mengguncang kampung nelayan itu. Pak Rahman, sang penjual teri yang ramah dan bersahaja, ternyata seorang CEO? Berita itu bagaikan petir di siang bolong, membelah rutinitas dan prasangka. Di warung kopi Mak Ijah, obrolan yang biasanya berkisar soal harga ikan dan cuaca buruk, kini didominasi sosok Pak Rahman. Tidak mungkin, celetuk Bang Salim, seorang nelayan senior. Saya sudah puluhan tahun kenal dia. Mana mungkin dia seorang bos besar? Mak Ijah menyahut, tangannya sibuk menyaring kopi. Tapi, Bang, lihat saja penampilannya. Tidak ada yang menyangka dia sekaya itu. Memang pandai dia menyembunyikan diri. Sementara itu, di pasar, para ibu rumah tangga berbisik-bisik. Dulu saya sering menawar terinya, ujar Bu Aminah, wajahnya memerah. Sekarang jadi malu sendiri. Ternyata saya menawar harga dari seorang CEO. Gelak tawa pecah di antara mereka. Namun ada juga rasa penasaran yang membayangi. Anak-anak muda kampung, yang dulu sering membantu Pak Rahman menjemur teri, kini merasa bangga. Pak Rahman memang keren, seru Udin. Seorang pemuda pengangguran, dia tidak sombong, mau berbaur dengan kita-kita ini. Namun, tidak semua orang menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Ada segelintir orang yang merasa iri dan dengki. Mereka mencibir dan menyebarkan desas-desus negatif tentang Pak Rahman. Pasti ada udang di balik batu, bisik Pak Kasim, seorang pedagang ikan yang kurang sukses. Tidak mungkin seorang CEO mau jadi penjual teri tanpa alasan yang jelas. Di rumahnya yang sederhana, Pak Rahman hanya bisa tersenyum getir mendengar semua reaksi itu. Ia tidak menyangka identitasnya akan terbongkar secepat ini, dan ia juga tidak menyangka reaksinya akan beragam seperti ini. Ia memutuskan untuk menemui tokoh-tokoh masyarakat, menjelaskan situasinya, dan meminta dukungan mereka. Saya tidak pernah berniat menyembunyikan identitas saya untuk tujuan jahat, ujarnya di hadapan para tokoh masyarakat.
Saya hanya ingin merasakan hidup seperti orang biasa, membantu masyarakat kecil, dan belajar dari mereka. Para tokoh masyarakat mendengarkan penjelasannya dengan seksama. Setelah berdiskusi panjang lebar, mereka akhirnya memutuskan untuk mendukung Pak Rahman. "Kami percaya padamu, Rahman," ujar Pak Lurah. "Kami tahu kamu orang baik. Kami akan membantu kamu menjelaskan semuanya kepada masyarakat." Dengan dukungan para tokoh masyarakat, Pak Rahman mulai mendekati satu persatu warga kampung. Ia mendatangi rumah-rumah mereka, mengajak mereka berbicara, dan menjelaskan alasannya menyembunyikan identitas. Awalnya, banyak yang skeptis dan curiga. Namun, dengan kesabaran dan ketulusannya, Pak Rahman berhasil meluluhkan hati mereka. Ia menunjukkan bahwa ia tetaplah Pak Rahman yang dulu, penjual teri yang ramah dan bersahaja, meskipun ia seorang CEO. Perlahan tapi pasti, suasana kampung mulai mencair. Orang-orang mulai menerima kenyataan tentang Pak Rahman, dan bahkan banyak yang merasa kagum dan hormat padanya. Mereka menyadari bahwa Pak Rahman adalah sosok yang luar biasa, seorang pemimpin yang rendah hati dan peduli pada rakyat kecil. Kisah tentang Pak Rahman, sang penjual teri yang ternyata CEO kapal Makassar, menjadi legenda di kampung itu. Sebuah kisah tentang kejujuran, kesederhanaan, dan kepedulian, yang menginspirasi banyak orang untuk menjadi lebih baik. Mentari senja memerah, menyapu gurat lelah di wajah Pak Rahman. Setelah riuh rendah pengungkapan jati dirinya, kini pasar terasa sunyi. Bukan karena sepi pembeli, tapi karena hatinya dipenuhi perenungan. Teri yang biasanya bergunung di hadapannya, kini hanya tersisa segenggam. Cukup untuk merenungi perjalanan hidup yang penuh liku. Di seberang sana, Bu Aminah, tetangga setia yang selalu membeli terinya, menghampiri. Matanya berkaca-kaca. "Pak Rahman, kami semua minta maaf. Maaf karena selama ini menilai Bapak hanya dari penampilan luar," ucap Bu Aminah dengan suara tercekat. Pak Rahman tersenyum lembut. "Bu Aminah, jangan menyalahkan diri sendiri. Justru saya yang berterima kasih. Kalian semua telah mengajarkan saya tentang arti kesederhanaan yang sesungguhnya. Selama ini, saya terlalu terpaku pada angka dan keuntungan. Lupa bahwa kebahagiaan sejati ada di dalam interaksi sederhana, senyum tulus, dan uluran tangan yang ringan." Ia melanjutkan, "Dulu, saya berpikir bahwa kekayaan adalah segalanya. Semakin banyak harta, semakin tinggi derajat manusia. Tapi, hidup sebagai penjual teri, berinteraksi dengan orang-orang seperti kalian, membuka mata hati saya. Saya belajar bahwa yang membuat kita berharga bukan jabatan atau kekayaan, melainkan kemanusiaan itu sendiri." Tiba-tiba, seorang pemuda menghampiri. Dia adalah Roni, anak tukang becak yang sering membantu Pak Rahman membawakan dagangan. Roni menunduk malu. "Pak Rahman, saya juga minta maaf. Dulu saya sering mengejek Bapak karena pekerjaan Bapak. Saya pikir Bapak orang susah." Pak Rahman merangkul Roni. "Roni, justru kamu yang harus berterima kasih. Kamu telah mengajarkan saya tentang kerendahan hati. Dulu, saya terlalu sombong dengan jabatan saya. Saya lupa bahwa setiap pekerjaan itu mulia, asalkan dilakukan dengan jujur dan ikhlas. Menjadi CEO, saya dikelilingi orang-orang yang menjilat dan mencari muka. Di sini, di pasar ini, saya menemukan ketulusan yang tak ternilai harganya." Pak Rahman menghela napas panjang. Uang dan kekuasaan bisa hilang dalam sekejap. Tapi, nilai-nilai kemanusiaan, kesederhanaan, dan kerendahan hati akan tetap abadi. Itulah harta yang sesungguhnya. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena penampilan atau pekerjaannya. Setiap manusia punya cerita dan potensi yang luar biasa. Belajarlah untuk melihat lebih dalam, melampaui apa yang tampak di permukaan. Malam semakin larut. Lampu-lampu pasar mulai dipadamkan satu persatu. Pak Rahman membereskan dagangannya yang tersisa. Hatinya terasa ringan. Ia telah menemukan harta karun yang jauh lebih berharga daripada tumpukan uang di brankas perusahaan.
Harta karun itu adalah pelajaran hidup yang ia dapatkan dari kesederhanaan, kerendahan hati, dan interaksi tulus dengan sesama. Di perjalanan pulang, Pak Rahman merenung. Ia teringat akan pesan almarhum ayahnya. "Nak, jabatan itu amanah. Jangan sampai membutakan mata hatimu. Ingatlah selalu dari mana kamu berasal. Bantulah orang-orang yang membutuhkan. Karena kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain." Kisah Pak Rahman, sang CEO penjual teri, menjadi pengingat bagi kita semua. Bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki, melainkan seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan kepada sesama. Bahwa kesederhanaan, kerendahan hati, dan nilai-nilai kemanusiaan adalah fondasi utama untuk membangun kehidupan yang bermakna dan bahagia. Dan bahwa terkadang, kebenaran tersembunyi di balik penampilan yang sederhana, menunggu untuk ditemukan oleh hati yang tulus. Pak Rahman melangkah pasti, meninggalkan pasar yang sunyi. Senyum tipis menghiasi bibirnya. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi, ia telah menemukan kompas yang akan menuntunnya. Hati nurani dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan dengan kompas itu, ia yakin, ia akan sampai pada tujuan yang sejati. Kehidupan yang penuh makna dan kebahagiaan. Itulah tadi kisah inspiratif dari Bapak, nama penjual teri, yang membuktikan bahwa kesuksesan tidak selalu berbanding lurus dengan penampilan. Semoga kisah ini bisa membuka mata kita semua untuk tidak mudah menghakimi dan selalu menghargai setiap orang apa adanya. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Cerita inspiratif apa lagi yang ingin kalian saksikan di Cerita Komandan? Dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe serta menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.